satu cerita yang berjudul Si Kumal. Nah, cerita ini menceritakan seorang anak yang sangat menginginkan seorang adik, namun sang orang tua itu terlalu sibuk bekerja sehingga belum sempat untuk memberikannya seorang adik. Nah, jadinya orang tuanya ini mengambil Kaya miskin, pejabat semua diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya untuk melaksanakan sholat sebagaimana firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak se-Indonesia? Perkenalkan, saya Emma Sari Panjaitan, calon guru penggerak angkatan 6 dari kota Tanjung Balai. Izinkan saya untuk berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, Ibu Rani Nawangsari dan Bapak Abdi Gunawan. Berikut ini adalah rancangan aksi nyata saya tentang budaya positif sekolah. Latar belakang, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan berkreasi dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah bagaimana penerapan disiplin positif yang seharusnya di sekolah agar terbentuk kebiasaan baik
dan pada akhirnya akan membentuk budaya positif sekolah. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif, bisa dimulai dengan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru lainnya dan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Menurut Gossen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara instingsi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tujuan dari rancangan aksi nyata ini pertama, menciptakan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Adapun tolak ukur dari rancangan aksi nyata ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas atau guru mapel dan siswa. Yang kedua, munculnya motivasi intrinsik siswa untuk berkomitmen menjalankan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Yang ketiga, timbul hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah dan meminta untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru tentang bagaimana penerapan budaya positif sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini yang pertama, dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan kerja, tendik, dan murid. Yang kedua, dukungan dari keluarga atau orang tua murid. Yang ketiga, sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif atau keyakinan kelas. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi pemaparan penerapan budaya positif sekolah di SMP Negeri 1 Kota Tanjung Balai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita masih diberinya kesempatan kesehatan untuk dapat berkumpul di lab informatika ini dalam mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Baiklah, kita akan memasuki tertib acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan berdiri.
dipersilakan duduk. Baiklah, kita akan memasuki tertib acara yang kedua, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya pimpin berdoa kali ini dengan menurut ajaran agama Islam, dan bagi teman-teman maupun rekan kerja yang tidak beragama Islam mohon mengikuti. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fabashirlah ma rabitataha wa adin muddaha wa hdiya subulaha واملأها بنورك الذي لا يخفو وسط صدورها بفائدة الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأعمل سعادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, mudahkanlah acara kami pada hari ini, ya Allah, acara yang bernama dan bertemakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada majelis kami, dan berikanlah pemahaman kepada kami untuk kemajuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 dan umumnya di Indonesia ini, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa kami, dosa pemimpin kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam bidang pendidikan, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aditya. Dan sekarang marilah kita memasuki kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Emma Sari Panjaitan sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Bu Emma, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada siang hari ini, hingga kita bisa berkumpul di ruangan dan informatika kita yang tercinta ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah yang merupakan aksi nyata, aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saat ini tengah saya jalani untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kota Tanjung Balai. Selawat beri salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kota Tanjung Balai yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk mendengarkan pemaparan tentang budaya positif sekolah. Ya, saya mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena hendak menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya di sini hanya untuk menguraikan mandat dari Balai Besar Guru Penggerak dan dari Kemendikbud untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif sekolah. Karena ya bagaimanapun kemajuan dari sekolah itu ditentukan oleh budaya positif di sekolah tersebut. Oke Bapak Ibu semuanya,
jam ke depan, jika memang ada tidak ada keperluan yang mendesak, saya mohon tetap berada di tempat, ya, supaya bisa mendengarkan semua pemaparan materi dari modul 1.4 ini. Oke, saya langsung mulai ya Bapak Ibu. Kayaknya kita tegang nih, atau kita mau ini langsung aja atau gimana? Langsung aja ya, karena sudah siang ya Bapak Ibu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulangi lagi, selamat datang para guru penggerak, ya, para guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena apa? Tidak mungkin bisa ya untuk membentuk budaya positif sekolah ini dilakukan oleh satu atau dua orang. Kita harus berkolaborasi di dalamnya. Saya akan mulakan ya penjelasan tentang budaya positif ini. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya siapa foto ini ya. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita juga sudah sering mendengar bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan pertama di Indonesia ya. Beliau mengatakan ya bahwa tugas seorang pendidik itu hakikatnya tugasnya sama dengan seorang petani, menuntut ya. Petani itu menuntut ya menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi Ki Hajar menyatakan bahwa kalau kita ambil perbandingannya ya hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memenuhi pupuk air, membasmi ulat-ulat, jamur dan sebagainya agar tanaman itu tumbuh subur. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik, ya, sekolah itulah lahan kita. Sekolah lahan kita, di mana kita harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi siswa-siswi kita, ya, menjaga dan melindungi murid-murid kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi menciptakan suatu lingkungan positif di mana warga sekolah kita itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter bagi warga sekolah. Jadi tidak hanya untuk kita, tapi juga terlebih kepada siswa kita. Yang akhirnya karakter itulah yang akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi tugas seorang pendidik ya, guru itu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, saya buat di sini ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 pilar ya, ada 6 dimensi. Yang pertama itu bagaimana berketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, ada gotong royong, kreatif, kritis dan sebagainya ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah konsep utama modul budaya positif. Itu ada 7 konsep ya. Saya akan mencoba untuk memperjelasnya secara mudah Bapak Ibu pahami ya. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Jadi budaya positif itu tak lepas dari yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan teori motivasi, keyakinan kelas, teori hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Oke, kita langsung pada topik yang pertama. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kadang kita sering mendengar satu kata, tapi kita tak tahu makna sebenarnya. Jadi makna disiplin ini apa sih sebenarnya? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terpikirkan oleh kita pertama kali? Peraturan, betul. Teratur, ya. Peraturan, teratur, ya. Jadi dalam rangka
menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah penerapan disiplin di sekolah kita itu telah efektif? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Dan apakah masih perlu untuk ditinjau kembali? Dan apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kita kebanyakan guru berpikir ya, kalau saja anak-anak bisa disiplin pasti bisa belajar. Itu pemikiran kebanyakan dari kita. Dan mendisiplinkan anak itu adalah bagian yang paling menantang untuk pekerjaan kita sebagai seorang guru. Itu yang sehari-hari makanan kita setiap hari menerapkan disiplin anak agar anak bisa tertib belajar di sekolah di kelas. Baik. Jadi dalam budaya kita ini makna disiplin itu sering dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, yang namanya ada peraturan pasti akan timbul rasa ketidaknyamanan. Seperti saat ini ya, kita dibuat aturan untuk sidang online ya. Pinjam lah istilahnya pagi hari dan siang hari. Bagaimanapun itu pasti menimbulkan ketidaknyamanan pada diri kita sebagai seorang guru. Bagaimana pula dengan siswa kita dengan sederet peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Pasti akan ada rasa tersiksa, yang merasa terpaksa untuk mengikutinya. Dan konsep disiplin positif itu berbeda. Jadi di dalam konsep disiplin positif, di dalam penerapan peraturan itu tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Ya, untuk penerapan disiplin positif ini tidak mesti harus adanya hukuman. Hukuman itu terakhir kita gunakan. Dan dihajar diwawancara, Diana Gosen ini adalah dua pakar pendidikan mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Itulah nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan itulah tuntunan kita agar anak itu mematuhi peraturan disiplin itu apa? Disconnected. Untuk mewujudkan nilai kebajikan yang universal. Dan di sini sebagai pendidik, tujuan kita apa? Adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, kebanyakan dari siswa kita itu melakukan segala sesuatu, mungkin datang tepat waktu, ya mengerjakan tugas, itu lebih pada untuk menghindari hukuman, agar tidak dimarahi guru, agar tidak tinggal kelas, ya. Dan sangat jarang kita lihat anak kita itu bukan tidak ada ya, ada, tapi kebanyakan itu adalah motivasinya ekstrinsik karena ada aturan-aturan itu bukan motivasi dari dalam diri mereka. Dan dalam penerapan konsep disiplin positif ini, anak diajari untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, selain itu anak diajarkan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman. Lightning mode. Bluetooth mode. Bapak Ibu bisa dipahami apa yang saya katakan? Tes. Bapak Ibu, kita masuk pada topik yang kedua, motivasi perilaku manusia, ya. Bagaimanapun setiap perilaku kita pasti ada motif. Ya, sama halnya dengan siswa kita. Ya. Jadi Diana Gosen ini menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah, ya. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya. Jadi ini adalah motivasi
dari luar ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri untuk mendapatkan imbalan, pujian, hadiah, sanjungan, ya, itu adalah salah satu bentuk dari imbalan, dan ini jelas adalah juga motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin karena sadar dengan nilai kebajikan dirinya sendiri. Dan ini adalah masuk kategori motivasi internal. Ya, dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia pegang. Ya. Contohnya nih Bapak Ibu, kita ini datang ke sekolah, ya, kita sebagai guru kadang-kadang suka telat juga. Saya pribadi pun suka telat gitu. Tapi setidaknya ya saya belajar untuk tidak terlambat, bukan karena untuk ditegur kepala sekolah, ya, atau karena tidak mau berangkat. Setidaknya, artinya ada motivasi dari dalam diri untuk menjadi contoh bagi siswa kita. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, ya, pada murid-muridnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Itu PR besar bagi kita semua, ya. Saya akan bahas tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin kita sangka itu adalah bentuk disiplin, ternyata itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, jadi Alfikon ini, ya, seorang pakar lah saya bilang. Kalau saya dulu kuliah di psikologi itu terkenal konsep punishment and reward, ya, hukuman dan reward, ya. Jadi beliau mengatakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang dengan penghargaan maupun hukuman itu adalah salah satu cara yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran itu. Kenapa? Karena menurut Kon ini secara ideal tindakan belajar itu sendirilah adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, tindakan belajar itu sendiri penghargaan yang sesungguhnya, bukan penghargaan ataupun hukuman. Jadi di dalam teorinya, teori hukuman, ya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk jangka panjang, murid akan tersakiti, ada paksaan, justru menimbulkan perilaku pasif agresif semakin meningkat. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Ya, kita punya murid-murid kita yang tidak takut akan peraturan. Ya, cabut ya cabut sampai berkali-kali. Kenapa? Dia merasa nggak takut. Jadi penerapan seperti ini tidak akan efektif. Kemudian murid akan membenci peraturan, anak belajar menyembunyikan kesalahan, dan sifatnya tiba-tiba. Hukuman ini sifatnya tiba-tiba, ya. Kemudian dan dibuat oleh kita. Contoh nih, anak terlambat misalnya, ya, tidak terjadi nih, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Tapi ada anak terlambat di sekolah lain, itu diapain? Disuruh berdiri di lapangan, menghormat bendera sampai sekian jam, akhirnya nggak bisa. Itu masih ada diterapkan. Kemudian kalimat pernyataannya, kamu tuh ya peraturannya begini, kamu tuh harus begini. Nah, itu ya hukuman. Nah, kenapa dikatakan teori ini? Kita lanjut ke teori penghargaan. Ternyata penghargaan itu hanya efektif untuk jangka pendek. Kalau kita menginginkan perilaku siswa terus-menerus jangka panjang, penghargaan itu tidak efektif, ya. Malah akan bisa merusak hubungan, ya. Penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Dan ternyata, contoh nih Bapak Ibu, yang sebentar lagi kita akan membagi rapor. Ternyata ranking itu menurut Alfikon itu adalah penghargaan yang menghukum. Yang kita beri ranking anak siswa itu 1 sampai sekian itu adalah penghargaan yang hukum. Kenapa? Ya, kadang-kadang kita tidak tahu kan, ada anak yang mungkin merasa dia sudah belajar keras, akhirnya mendapat ranking yang tidak dia inginkan, dan itu justru akan menurunkan kemampuannya. Ya.
dan motivasi dari dalam diri. Ini contoh yang sering dialami anak kecil, anak SD misalnya, dia sudah mampu misalnya mengeja satu suku kata, ya. Karena kita mungkin orang tuanya begitu appreciate dengan kemajuan anak kita langsung puji. Padahal ketika dia sadar dirinya mendapatkan kemampuan itu kebahagiaan dia, ya. Kadang-kadang dengan pujian kita itu justru merusak anak sendiri. Kemudian ini coba kita bandingkan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, kadang-kadang kita ini susah membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Ya. Jadi teori konsekuensinya itu memang sesuatu harus terjadi, sama. Tidak nyaman bagi siswa untuk jangka pendek. Penguatan itu hanya efektif untuk jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Adanya stimulus respon, ya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Supaya ketika siswa di dalam sekolah, ya, siswa diberikan konsekuensi supaya dia juga belajar. Ketika dia melakukan di luar, dia di masyarakat, dia juga pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Kemudian ada pengurangan hak waktu jeda seorang diri, penahanan diri. Contoh nih, ya, kalau kita mendapatkan konsekuensi, anak terlambat 15 menit masuk ke kelas, ya, kadang-kadang kalau kita mendapatkan konsekuensi, kamu tidak boleh istirahat, ya, selama 15 menit. Itu maksudnya, untuk mengganti waktu yang tertinggal itu. Dan sudah diketahui, beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu tidak diketahui, kalau ini konsekuensi sudah ada kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Dan kita bisa mengingatkan dengan apa nih peraturannya, kita sudah buat kesepakatan, sudah. Dan yang saya pelajari, yang terbaru, yang saya juga baru paham, itu adalah teori restitusi. Jadi konsep disiplin itu dengan teori restitusi. Nanti setelah ini akan kita bahas apa itu teori restitusi. Jadi di dalam teori restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Murid diajarkan untuk bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian, murid mendapatkan penguatan, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan adanya kontrol dirinya sendiri yang mengontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Kenapa? Di dalam restitusi ini anak dibangun nilai-nilai kebajikan dari dirinya, ya, dibangun nilai-nilai kebajikan dari dirinya sehingga ketika dia berperilaku yang tidak benar, dia tahu nih mana nih pegangannya apa. Kemudian yang sering pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti kami kadang-kadang nih, yang guru BK ini, kalau lagi tanya mahasiswa, apa nih yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Itu salah satu contohnya. Nah, coba ini Bapak Ibu, kita tadi sudah saya sudah coba jelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau ini tindakan guru, dia masuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret? Konsekuensi. Atau ini berjemur di lapangan basket. Kita nggak ada lapangan basket, ya. Konsekuensi atau hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam pelajaran. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas.
di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, kan enak itu aja. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari memenuhi lapangan basket, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensel kawannya, hukuman. Jadi apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi apa? Oh, Pak Diki? Kalau hukuman itu dia ya seperti yang dibahas tadi, dia sifatnya tiba-tiba dan tidak korelasi sama apa yang telah dibuatnya. Ya, betul. Ya, tiba-tiba tidak ada kesepakatan di awal itu hukuman. Ya, tidak ada kaitannya dengan hak-hak kesalahan yang dia lakukan. Dan satu lagi, bersifat fisik. Ya, contohnya kita jemur siswa kita di tengah lapangan, bukan hanya fisiknya saja yang hilang, tapi apa? Harga diri. Itu bedanya. Next berikutnya ya. Jadi nih refleksi kita nih sebagai seorang guru nih ya. Sebagai seorang guru ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang kita lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Nah, ini kadang-kadang saya banget ini ya. Kita guru BK kadang-kadang suka membuli kesalahan siswa. Ya, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Kadang-kadang kita di kelas ini udah gede kali dengan siswa kita diamkan ya. Nah, itu kadang-kadang kita tanpa sadar ya. Ternyata kalau kita melakukan tindakan-tindakan ini, kita membuat murid menjadi anak yang gagal. Gila ya. Udah pernah ya pernah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita nih bila ada murid kita melakukan kesalahan? Kumpul dulu ya, bungkus dulu ya. Ya, nggak bungkus lama-lama langsung dibuka. Ternyata ya, jawabannya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi kan sudah dijelaskan restitusi itu bagaimana. Jadi yang baru di dalam yang baru lah ya, ilmu baru. Kalau saya ilmu baru, kami di JGP ini juga baru pertama kali mendengarnya. Ya, ada yang namanya pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat apa? Nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Murid buat masalah, murid yang mencari solusinya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini PR besar buat kita semuanya. Ya, untuk membentuk budaya positif sekolah, ya, sama-sama belajar bagaimana. Ya, sistem restitusi ini ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan. Ya, ciri-cirinya apa dikatakan restitusi? Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, kadang-kala ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita kan nggak gali dari dalam dirinya. Kita langsung melihat dari luarnya saja. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, ketika ada siswa kita yang berantem, bertengkar, kita bukan
penyelesaiannya bukan sekedar ya udah selesai, tapi apa? Bagaimana mereka ini bisa akur seterusnya? Tidak ada dendam lagi di dalam hati mereka. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena setiap perilaku kita ada kebutuhan dasar yang mendasarinya. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah yang dia lakukan, tapi fokus pada solusinya. Ya, jadi pertanyaan pertama, jawaban yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif? Ketemu kita satu jawaban, apa? Menerapkan restitusi di sekolah. Yang kedua, ini jawaban yang kedua, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, atau yang sering kita dengar kesepakatan kelas. Coba ini kita refleksi, waktu ajaran baru kemarin kita buat tidak kesepakatan kelas di kelas kita. Buat ya itu jadi pegangan buat dalam berperilaku ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kenapa? Peraturan tadi apa? Sifatnya ada paksaan, ya, ada paksaan. Dan peraturan itu dikaitkan dengan hukuman. Jadi, coba kita jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Saya pakai aja misalnya, tanpa tahu jawabannya. Karena jawabannya ya supaya untuk keselamatan. Itu kan nilai. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya lagi untuk kesehatan, keselamatan, supaya kita terhindar dari virus. Siswa kita di sekolah kita buat peraturan tuh, ya kita tempelin, ya. Kadang-kadang mereka nggak paham peraturan itu tuh apa. Contoh nih, anak ya tidak boleh memakai lip tint. Anak kita paham nggak bahayanya zat kimia lip tint itu buat bibir mereka? Nggak paham, makanya kita bilangin pun ya tanpa kita kasihkan edukasi apa bahayanya, mereka tetap pakai. Ya. Jadi nilai-nilai keselamatan itu adalah wujud nilai keyakinan, dan nilai keyakinan itu adalah pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contohnya apa? Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, itu nilai-nilai kebajikan. Kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, lain-lain, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi seseorang itu akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Ya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini PR kita di sama-sama. Jadi di sini ya tentang pembentukan keyakinan sekolah. Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan, Bapak Ibu mapel, wali kelas itu bisa menerapkan. Memang idealnya keyakinan sekolah itu dibentuk disepakati di awal pembelajaran, tapi tidak masalah kalau kita lakukan sekarang. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci, dilarang bawa handphone, ya, dilarang apa lagi? Dilarang cabut, dilarang berkelahi, banyaklah peraturan-peraturan sekolah kita ya. Itu sifatnya lebih konkret, nyata, dilarang. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Makanya adalah kesepakatan bersama. Ya, kita tidak bisa guru sendiri membuat keyakinan kelas. Kita harus minta persetujuan siswa-siswi kita.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah expired, kan saya katakan tidak sesuai lagi, ya kita bisa tinjau ulang, kita bisa buat ulang, biar lebih segar ya. Ini contohnya, ya, ini contohnya yang bisa kita buat. Sorry. Nih, contoh. Kita bisa desain seperti ini, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bagaimana kami bersikap di kelas? Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Kami belajar dengan antusias dan penuh semangat percaya diri. Kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Ya, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Itu contoh. Ya, di dalam guru pelajaran juga bisa di kelas ya. Atau contoh lain, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru. Itu kan kata-kata nilai kebajikan ya. Saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Itu contohnya. Nah, masih siap mendengarkan? Atau kita break? Atau kita ini dulu, games dulu? Langsung? Oke ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini tadi saya bilang kebutuhan dasar manusia. Nih, Bapak Ibu, saya mau tanya, ya. Bapak Ibu bersedia datang kemari, itu pasti ada kebutuhan dasar. Apa tuh? Kewajiban gimana, Bu? Kemudian bertahan hidup. Oke ya, jadi ya tak apa, itu memang salah satunya itu, salah satu kebutuhan dasar ya. Jadi tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, ini ada gambar ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Bertahan hidup seperti makan, minum, tempat tinggal, ya. Tidur ya, itu kebutuhan bertahan hidup, betul ya. Kedua, kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima, ya. Itu kadang-kadang kita tanpa kita sadari sesuatu kita yang suka aneh-aneh rasanya ya. Ini sebenarnya adalah sedang diperhatikan. Contoh Ibu Elvin, banyak nih anak kesayangannya. Banyak Pina juga, banyak anak kesayangannya. Kalau kita dari sebenarnya apa? Mereka itu kepingin diperhatikan, ya mungkin belum ada perhatikan sebenarnya urusan orang tuanya. Ini bisa contoh ya. Kemudian yang kedua ya, kebutuhan penguasaan. Ini macamnya mana? Maksudnya gimana ya? Kebutuhan penguasaan. Anak kita ini kan punya jiwa-jiwa pemimpin. Dia kepingin ya, mungkin saya bilang kepingin punya ajudan, bawahan. Ya, dengan dia melakukan mungkin dia bertindak agresif, dia menunjukkan dia jago, orang jadi takut sama dia sesuai yang lain, terpenuhi kebutuhan dia, dia merasa bangga, ini ditakuti. Kemudian kebebasan, ya, kadang kita nih tanpa, jujur saya bilang di kelas nih, ini nih yang konsep pembelajaran memang harus kita pahami. Kan ada konsep pembelajaran terbaru sih, emang seharusnya seperti itu, berdiferensiasi. Anak dikasih kebebasan untuk menuntaskan pekerjaannya dengan cara yang disenangi. Jadi kebanyakan kita guru, ya kan saya nggak ada maksud menggurui ya Bapak Ibu ya, saya juga baru belajar, jadi baru menerapkan juga. Kadang kita melakukan penugasan itu kan kita buat sama, tanpa kita melihat siswa ini maunya ini tugas itu mungkin dalam bentuk kritik, atau tugas itu mau dia bentuk dalam poster atau dalam artikel, ya.
Kan kita hanya satu kan, kita memaksa, bukan memaksakan ya, maunya kita paksakan kepada sesuatu. Nih, kau kerjakan tugas seperti ini, tanpa bertanya kepada mereka, kamu sanggupnya seperti apa mengerjakan tugas, maunya bagaimana bentuknya. Ya, jadi tidak ada kebebasan. Atau kita sebagai orang tua nih, anak maunya sekolah di SMP ini, kita maunya di SMP ini, mau tak mau anak menuruti kemauan orang tua. Jadi tidak ada kebebasan. Dan yang terakhir adalah bukan dasar untuk kesenangan. Bu Melvin, punya nggak kita di kelas anak kita memang iseng kan luar biasa? Kayaknya kalau nggak ganggu orang nggak senang gitu. Ada kan? Kayaknya itu jadi suatu kesenangan, membuat orang melihat ekspresi wajah orang-orang ketakutan gimana tuh dia senang. Ada kan? Nah, jadi kita tahu di sekarang kebutuhan dasarnya itu ini dia. Bagaimana cara menuntaskannya? Itu PR kita juga itu. Ya, ini tadi udah. Ya. Sekarang ini ada pertanyaan contoh. Ibu Ambar, ini nggak apa-apa lah ya, walaupun kita guru SMP, guru SD kita contohkan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelasnya, nama si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau kita di SMP apa namanya? Palak ya, pemalak. Ada. Mengopas. Oke, coba kalau seandainya kita panggil anak ini, kita tanya baik-baik saja ya. Si Doni ini menjawab, iya Bu, saya lapar. Kebutuhan apa? Yang mana? Kebutuhan dasar dari yang lima tadi itu. Bertahan itu. Ya, dia mesti lapar ini. Kemudian kalau jawaban si Doni ini dia sengaja buat itu supaya guru perhatian sama dia. Kebutuhan rasa kasih sayang, diperhatikan. Ya kan ada anak-anak kita sengaja, memang sengaja untuk kita perhatikan. Ada mungkin kalau jawaban si Doni ini sengaja dia memang untuk merampas makanan itu supaya buat orang itu takut, anak yang lain takut. Itu masalah. Ya. Kemudian jika jawaban si Doni sama si guru bilang begini, iya Bu, mamaku masaknya telur saja tiap hari, nasi goreng saja tiap hari. Aku kepingin Bu makan roti misalnya. Itu apa? Kebutuhan dasar. Ya. Atau kebutuhan kesenangan, memang iseng suka gangguin. Ya, iseng saya Bu. Aku mau tidur tak ada, Bu, suka saja, senang aja. Itu dalam kebutuhan kesenangan. Contoh lain, ya tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas ada seperti ini, kebutuhan apa yang dipenuhi? Contoh. Ini. Mana ya? Oke, ternyata tak tersek ya. Oke, jika si Dimas menjawabnya seperti ini, ingin bisa seru aja gitu, bisa nyetir mobil gitu. Itu apa namanya? Keren, dia kesenangan, ya. Jadi banyaklah jawaban-jawaban yang kita sesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Oke, sekarang kita masuk pada topik baru. Sampai ini paham Bapak Ibu? Paham ya? Walaupun saya sebenarnya menjelaskannya nggak terlalu ini ya. Ini nih, 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ya, ternyata ya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, cek becek ya, kita cek masing-masing diri kita ya. Penghukum ya. Ini seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan posisi punggung atau berkata, patuhi aturan saya, awas. Nah, ingat, pernah kan? Pernah? Nah, saya pernah. Ya, kamu selalu saja, apalagi yang terlambat itu aja. Kau lagi, selalu yang terakhir selesai. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru gitu loh. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lembut, ya tapi nusuk. Contohnya gimana? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus beritahu kamu? Ya kan Pak Adit? Ya Pak Adit pernah ya? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Ya, itu saya aja. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayangnya. Yaitu pembuat rasa bersalah. Kalau saya, Mami yang udah ibu coba kan itu. Juga. Mau berapa kali sih? Kasihan loh orang tuamu di rumah. Kok nggak kasihan sama ibu? Nanti ibu kalau ibu dimarahin pas sekolah gimana? Ibu loh ibu kamu. Nah seperti itu misalnya. Ya, nah ini posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, kedekatan kita kepada siswa itu ada dua, positif atau negatif. Ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita berusaha untuk mendekat sama siswa. Hal negatifnya, ya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya, hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi ini sering nih. Kalau saya lihat ya, kadang-kadang murid kita ini seperti bunglon. Sama guru ini baik sekali. Saya itu pernah tanya, guru mana yang kau senangi? Guru ini, kenapa? Enak kenapa? Gak banyak tugas bu. Bisa cerita bu, ya. Itu dia posisi sebagai teman. Memantau ya, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, pemantau ini pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa nih? Itu yang sering identik ya dengan seorang pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tadi sudah buat kesepakatan, misalkan ya, seseorang pemantau sangat mengantarkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan. Ibu ini dua kali ini ada dalam buku catatan ibu ini kau melakukan kesalahan ini. Saya siapa ini? Hari ini udah berapa kali kau ini catatan gue udah 5 kali kau masuk ke ruang BK. Ya, nggak boleh. Ya. Sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar cek. Ya, posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dari keempat ini, satu saya sembunyikan dulu. Kira-kira mana yang paling ideal dari keempat ini? Penghukum, kontrol apa sebagai posisi penghukum, merasa bersalah, teman atau pemantau? Yang paling ideal, bukan kita maksudnya yang paling ideal. Pemantau. Ya, karena pemantau ini, ya, dia kan ada konsekuensi, sudah ada aturannya. Ya. Nah, nantinya ada lagi satu posisi kontrol, manajer.
Jadi guru itu tidak mesti harus kerja di kantor, jadi manajer. Ternyata posisi kontrol guru sebagai manajer itu ada. Saya juga baru tahu. Ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia posisi yang paling tinggi. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi kita idealnya itu kan posisi guru, kontrol guru sebagai manajer. Tapi kita lihat lagi situasinya. Apakah murid kita ini bisa kita posisikan dengan baik? Kalau tidak bisa kita posisikan, maka kita balik lagi ke mana? Ke teman, ke pemantau. Namun yang kita hindari apa? Perbuatan yang di bawah sebagai penghukum sama pembuat bersalah itu dihindari. Ya. Jadi sini ada perlu kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, ciri-cirinya gimana perkataan seorang guru posisi manajer? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi, kembali ke kesepakatan kelas tadi. Makanya perlu kita buat kesepakatan kelas itu agar ada pegangan kita, kesepakatan kita dengan siswa. Kemudian, apakah kamu meyakini ini? Apakah kamu meyakini kalau kita sebagai siswa di kelas itu kalian itu berteman apa bersaudara? Ya, artinya jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, itu adalah kata-kata seorang posisi kontrol seorang manajer. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ya, kita belajar sama-sama bagaimana kita konsisten menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya. Terlebih-lebih saya pun secara pribadi menghindari walaupun kadang-kadang kalau udah enak banget ya, mungkin tergantung, kadang-kadang berpengaruh juga menurut kita mau juga tiba-tiba nanti sebagai penghukum ya, tanpa kita sadar sebagai penghukum. Tapi ya sama-sama lah kita belajar bagaimana setidak-tidaknya posisi kontrol sebagai pemantau. Setidak-tidaknya meskipun untuk sebagai posisi manajer ini bukan langsung instan, kita perlu latihan. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Udah jam berapa nih? Oke. Dan ini topik yang terakhir. Ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang restitusi. Tapi kan saya belum cerita gimana cara melaksanakan segitiga, penerapan segitiga restitusi tadi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Ya. Nggak jelas ya dari sini ya. Oke. Nampak nggak gambarnya? Enggak ya? Jadi penerapan segitiga restitusi itu ada 3 langkah nih untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sudah dijelaskan. Ya. Apa itu menstabilkan identitas? Ya, menstabilkan identitas adalah bagian ini kita bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimatnya begini. Datang nih anak, apa yang sudah kau lakukan? Nak, begini bu, begini kan banyak alasan yang akan dibuat anak. Bagaimana respon kita yang pertama? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, siapa sih manusia yang tidak ada kesalahannya? Nah, itu salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Ya, atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kamu berhak merasa begitu. Ya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata yang sering di sini kalau kita lihat kalimatnya tidak ada yang memojokkan ya. Tidak ada kata-kata memojokkan. Kau lagi, kau terus yang bermasalah. Itu harus kita hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, kalimat-kalimat di bawahnya mungkin terdengar asing buat kita ya. Namun bila kita katakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Apa tuh? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contohnya gimana sih? Pernah nggak kita mendapati siswa yang berantem? Ya, ketika ditanya alasan kenapa, ya dia ejek orang tua saya. Ya kan? Di kalimat ini apa? Yalah, ya. Harusnya kan kalau kita diejek orang tua kita tidak bisa lebih parah dari ini. Karena orang tua kita yang diejek. Kata-kata yang bisa kita ucapkan. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keadilan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, artinya dia menyadari sudah kesalahannya, ya, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi segitiga restitusi ini, ya, tidak akan serta-merta masuk ke langkah ketiga ini tanpa dibawahi oleh langkah pertama dan langkah kedua. Kalau sudah langkah pertama kedua kita lakukan, aman, kita langsung masuk ke langkah ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, misalnya ketika anak bertengkar di dalam kelas. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, misalnya? Atau kamu menjadi orang seperti apa? Gitu. Ya, itu langkah yang ketiga. Oke, sampai sini ada bapak yang mau ditanyakan, paham? Paham nggak Bu? Jadi untuk penerapan segitiga restitusi ini, ya, nanti setelah ini kita bisa sharing, ya, setelah ini kita bisa sharing bagaimana caranya kita ini bisa menguasai keterampilan menggunakan segitiga restitusi ini untuk menangani permasalahan siswa kita. Ya, nanti saya akan tunjukkan karena kami kemarin dikasih tugas untuk membuat contoh penerapan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, ya, topik kita habis sampai sini selesai, ya. Tapi sini saya akan menunjukkan ini contoh penerapan budaya positif di kelas yang saya lakukan. Ini contoh di kelas saya kelas 83. Ya, kita menuliskan kesepakatan kelas di kelas, ya. Jadi diminta anak-anak untuk kesepakatan kita apa nih di kelas? Anak yang mengajukan jawaban. Kalau dia bilang tidak bawa handphone Bu, misalnya, itu peraturan. Ya. Tidak boleh membawa handphone, itu peraturan atau kesepakatan? Peraturan. Tadi kesepakatan apa? Ada nilai-nilai kebajikan. Ya. Ini contohnya tadi ini, ya, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, saling menghormati sesama teman, belajar dengan sungguh-sungguh, sopan santun dengan guru. Itu adalah nilai kebajikan. Gimana Bu? Nanti ya, ya. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Bapak Ibu yang belum, ya, ini yang
yang belum bisa menerapkan seperti ini, ya kita buat kesepakatan kelas belajar misalnya bahasa Indonesia, IPS. Saya juga udah mulai terapkan ketika belajar BK, ya saya tulis di dalam buku kesepakatan kelas. Saya tanya anak-anak apa itu kesepakatan kelas. Kita mau bagaimana nih ketika pembelajaran BK, kita mau bagaimana? Yang kita tanyakan sama siswa. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, ya udah kita buat kesepakatan, boleh kan, ada konsekuensinya, boleh, meskipun itu tidak mesti ya. Misalnya konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu tidak mesti yang berbau fisik ya. Misalnya saya kemarin buat nih, kalau kalian tidak melakukan kesepakatan ini, poin ini, apa nih yang menjadi kesepakatan kita? Kemarin saya buat apa ya? Saya bilang menghafal sholat jenazah ya, bacaan sholat jenazah ya. Iya Bu. Karena ada misi tertentu ya, supaya mereka juga pandai ya. Itu contoh. Tapi ketika saya baca-baca lagi, ternyata ketika kita buat kesepakatan kelas ini, jangan ada konsekuensi. Jangan ada konsekuensi. Apa? Hukuman? Apalagi hukuman ya. Konsekuensi saja tidak boleh, apalagi hukuman. Artinya apa? Kita mau menimbulkan kesadaran diri anak, komitmen untuk bertanggung jawab dengan apa-apa yang sudah disepakati. Saya kasih contoh, ini topik kita di sini sudah habis. Saya kasih contoh, gimana ya saya buat ya? Habis ini ya. Terakhir, saya menunjukkan contoh restitusi yang telah saya lakukan. Ya, di sini kami disuruh diminta untuk membuat contoh kasus. Ini kasus-kasusan, ya. Jadi di sini kasus pertama, Mita dan Cindy adalah teman satu kelas. Pada hari Selasa pada saat apel pagi terjadi sedikit keributan antara Mita dan Cindy di barisan. Mita menarik dengan keras dari arah belakang jilbab yang dikenakan Cindy sehingga terlepaslah jilbabnya di depan teman-temannya dan mengakibatkan Cindy malu dan menangis, dan hampir saja terjadi perkelahian jika tidak segera dilerai. Atas masalah ini Mita dipanggil oleh wali kelas untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Ini adalah percakapannya, ya. Saya langsung saja masuk kepada videonya. Oh, bisa kita buka di YouTube. Boleh buka YouTube-nya? Saya boleh buka YouTube aja ya.
ini agak dikritik sama hasil saya, Bu Emma, ini bagus sekali videonya, cuma saya posisinya apa namanya, landscape apa namanya, ketika jadi kurang. Stabilkan identitasnya. Ini tahapan validitas tidak ada salah. Dari orang lain dan diri sendiri itu nilai keyakinan. Itu salah satu contohnya. Kalau ini kasusnya berbeda. Ya, ini kasusnya saya terilhami dari seorang siswa kita yang cabut pada jam pelajaran matematika. Menstabilkan identitas. Ya, baiklah, kamu akui perbuatan kamu yang cabut semalam. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Validasi tindakan yang salah. Sekarang ibu ingin tahu alasan kamu cabut semalam. Pasti kamu punya alasan karena kamu tidak pernah berbuat seperti ini sebelumnya. Oh, itu masalahnya. Baiklah, sekarang bagaimana kamu mengatasi masalah ketakutan kamu setelah ini? Harus kamu pahami satu hal, Raffi, jika kamu mengambil tindakan cabut untuk menghindari pelajaran matematika, tidak hanya pelajaran matematika saja yang tidak kamu ikuti, tapi banyak lagi pelajaran lainnya yang tidak kamu ikuti. Mau kamu melakukan tindakan yang lain tanpa harus cabut menghadapi pelajaran matematika. Jadi anak diajak dulu ya untuk mencari solusinya sendiri. Ya. Nah, mengenai keyakinan Raffi, sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang keyakinan kelas yang mana nih yang harus kamu pegang, yang harus kamu lakukan. Seperti itu contohnya.
ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Kira-kira gimana? Coba Bu apa namanya Bu Zamzam dari Bu Zamzam jangan takut. Kira-kira dari pembahasan saya ada berapa ya? 7 teori tentang budaya positif. Mana nih kira-kira Bu Zamzam paling tertarik untuk memahami lebih lanjut? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih punya pertanyaan gitu, Bu. Oke, tadi Ibu ada menjelaskan beberapa kriteria yang bisa kita lakukan untuk menghadapi murid yang bermasalah, gitu ya kan. Nah, mungkin salah satunya tadi dengan menjadi posisi guru sebagai penghukum, yang kedua tadi membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian satu lagi pemantau, kemudian terakhir manajer. Nah, tadi ada yang di bagian pemantau, ya kan Bu. Kemudian pemantau itu kan ada konsekuensi setelah melakukan konsekuensinya, ya kan. Nah, seandainya nih Bu, murid ini sudah menjadi gimana ya, sudah terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya, dan seandainya nih kita sudah menerapkan sikap pemantau tadi kepada murid tersebut, kemudian murid itu malah berpikir guru ini udahlah nggak apa-apa lah, ibu itu paling nanti kita diginiin aja. Sudah terbaca tindakan kita selanjutnya dengan dia, karena sudah terbiasa kita tindaki seperti itu. Nah, pertanyaan saya Ibu, bagaimana tindakan kita selanjutnya untuk menghadapi murid yang sudah menghafal atau mengetahui tindakan apa yang kita lakukan selanjutnya kepadanya? Terima kasih Ibu. Langsung saya jawab ya. Begini, memang bisa dikatakan posisi kontrol yang ideal itu kan manajemen. Tapi ketika kita pada posisi seorang pemantau itu identik dengan konsekuensi. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, apa nih peraturannya? Nah, kelemahan kita, ya ini memang jadi PR. Sampai saat ini memang belum dilaksanakan. Karena kepala sekolah kemarin saya sudah ceritakan masalah ini, Bapak. Ketika kita buat peraturan, kita harus buat nih konsekuensinya itu bagaimana, dan harus kita buat keyakinan sekolah kita. Jadi kita ini punya apa ya Bu? Kita menuntut siswa seperti ini, ya berbuat baik, tapi kita belum tanamkan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka pegang. Jadi kita nggak kuat. Kalau posisinya kita di dalam sekolah, maksudnya dalam posisi sekolah kita belum ada belum ada kejelasan, peraturan sudah ada, namun konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan selama ini kita apa? Hanya pemanggilan orang tua, ya kemudian itulah yang paling penting ya. Kemudian kita juga belum tanamkan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu keyakinan dalam kelas, keyakinan sekolah yang mengikat keseluruhan. Kita bingung, kita susah nih menerapkan seperti ini nih. Jadi murid itu akan berulang kali melakukan kesalahan. Kenapa? Mereka kan tidak tertanam nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Itu. Jadi kalau semuanya senjata kita sudah lengkap, saya yakin murid-murid yang seperti itu tidak akan banyak. Posisi idealnya kan kita harus terapkan dulu nih. Wadahnya dulu harus kita safety-kan, kondisi lingkungan itu harus kita positifkan dulu. Jadi ketika siswa mengalami masalah seperti ini, kita balik lagi penekanannya apa nih, keyakinan kelas yang mana nih? Apa nih yang kamu pikirkan apa nih untuk masalah kamu begini? Ya kira-kira apa nih keyakinan kelas yang kamu lakukan? Kalau sudah ini saya yakin itu tidak akan terjadi. Kenapa?
siswa kita ini kan pada dasarnya hatinya masih bersih. Sehingga kita sini adalah penguatan positif pada diri mereka. Tapi kalau situasi saat ini, situasi seperti ini terjadi nih, apa yang harus kita lakukan? Terus menerus apa yang harus kita lakukan? Naikkan posisi kita sebagai seorang manajer. Jangan kalau pemantau terus, tapi naikkan lagi. Jangan sampai turun. Jangan sampai kita berlaku sebagai seorang penghukum. Meskipun dikatakan untuk menerapkan disiplin positif, hukuman itu alternatif terakhir. Bukan tidak boleh, tapi alternatif terakhir. Ada lagi Bu? Kira-kira Bu? Kurang puas? Boleh? Ada teman-teman yang mau sharing? Pak Lustian? Pas? Pak Aditya? Pertanyaan saya. Satu aja. Pak Adit, silakan Pak Adit. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ini kan disiplin di sekolah gitu Bu ya. Ya. Apakah tidak dilibatkan orang tua juga gitu? Oh ya, ya betul. Betul Menerapkan Pak. disiplin Ya, tadi begitu iya kan? betul Pak, betul ya. Warga sekolah, ya orang tua itu masuk ke dalam warga sekolah. Saya tidak membuat penjelasan yang sedetailnya di sini. Tapi ya yang bisa saya jawab begini Pak Adi. Untuk membentuk budaya positif sekolah, semua pihak harus terlibat. Ya, tidak hanya guru. Bukan masalah hubungan antara guru dengan siswa saja, tapi apa? Dengan orang tua siswa. Orang tua siswa perlu dilibatkan. Kemarin kita sudah berbincang dengan kepala sekolah, ya. Ini ada Bu Melda, ya. Di fungsinya Bu Melda di sini, saya baru paham. Karena kemarin saya juga cerita sama kepala sekolah. Fungsinya Bu Melda di sini, Bu Emma, nanti kita akan panggil orang tua, ya, untuk menandatangani kesepakatan atau peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Jadi orang tua memang harus terlibat, artinya harus tahu. Kenapa? Contohnya seperti kasus yang kemarin Pak Aditya, kalau orang tua tidak dilibatkan, ya, tidak mau tahu lah saya bilang ya, tidak mau tahu dengan masalah anaknya. Kadang-kadang kan orang tua mungkin udah inilah, bagaimana ya, sudah bosan dengan permasalahan anak itu, ternyata tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Artinya apa? Orang tua juga harus tahu konsekuensinya apa jika perbuatannya terus-menerus terjadi. Jadi tidak akan mungkin kita bisa biarkan perbuatan yang salah itu terus terjadi. Dan orang tua di sini perannya adalah harus sebagai apa ya saya bilang ya, sebagai pendukung, ya. Dia harus orang tuanya harus berperan, dan idealnya gini loh Pak Din. Saya bukan berpaham ya. Ternyata memang kita ini sebagai guru, pemanggilan orang tua itu harus rutin. Ada atau tidak masalah anak, ada atau tidak masalah anak, kita harus panggil orang tua untuk apa? Untuk mengetahui perkembangannya. Jadi kalau keseringan kita panggil orang tua ketika ada anak masalah, padahal tidak. Anak yang tak bermasalah pun harus kita panggil. Itu bentuk dukungan dari orang tua. Dan kita yang sebagai pihak sekolah yang meminta orang tua itu ikut. Jadi agak ada perjuangan antara orang tua 10 mapel. Enggak mesti harus 10 mapel, ya. Artinya kita sebagai guru, enggak Pak Dir, sebagai guru kita kami kan ada BK, ya. Kita kerjasama, kita kolaborasi di sini. Ya itu pentingnya, terutama wali kelas, guru mapel untuk wali kelas guru BK. Oh atau begini Bu, bisa jadi ini usulan mungkin Bu, bikin semacam aplikasi. Jadi tapi agak repot juga si gurunya gitu kan. Tiap hari itu isi perkembangan murid. Jadi masuk ke aplikasi, jadi si orang tua nengok perkembangan anaknya hari ini, tinggal buka aplikasi, masukkan nama anaknya kelas berapa,
Hari ini dia ada nggak apa masalah atau apa itu? Ya, Bagus juga tuh program. itu memang bagus programnya, tapi kita kodrat zaman, kodrat alam orang tua siswa kita bagaimana? Ya, kita balik lagi ke situ Pak Aditya, yang jangankan untuk memiliki handphone Android, ya handphone jadul aja mungkin nggak punya. Jadi ya seperti itu usulan bagus Pak Adit ya, usulannya bagus, tapi ya perlu kita pikirkan lebih lanjut lah Pak Adit. Salah satu cara alternatif yang bisa kita lakukan, kita buat nanti ya. Ini memang usulan saya juga ya. Ini sekalian karena Pak Adit sebagai PKS kurikulum ya. Kita perlu membuat program pemanggilan orang tua misalnya per 3 bulan. Ya, bukan per 6 bulan. Kita kerjasama. Harusnya wali kelas kerjasama dengan guru TK. Jadi kita bisa sifatnya kolaborasi Badi. Wali kelas bekerjasama dengan guru TK. Kesiswaan juga harus. Ya. Gimana? Udah Pak Adit? Ada lagi Pak Adit? Sip. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kerjasama ini Bu, harus kerjasama semua. Iya, memang budaya positif ini mau tak mau memang harus kolaborasi Pak Adit. Semua unsur harus terlibat. Pak Misli, ada yang mau ditanyakan Pak? Pas Pak? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, oke. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan diseminasi pemaparan tentang budaya positif. Ya, sebagai unit aksi nyata saya di modul 1.4, saya tahu banyak sekali ya kekurangan dari penyampaian saya pada siang hari ini. Saya pun masih proses belajar. Ya, Bapak Ibu, setelah ini kalaupun ada yang memang mau ditanyakan, boleh tanyakan sama saya. Dan saya harap acara ini, kegiatan mewujudkan budaya positif ini bukan hanya sekedar berlalu di sini saja, tapi memang harapan saya besar, harapan saya sama-sama kita mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini demi kemajuan anak didik kita pada khususnya dan pendidikan di Kabupaten Cembalai pada umumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita hari ini, dan alhamdulillah acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang masih tetap setia sampai di akhir acara kita. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu guru saya memohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah